I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin. Saya dari manajemen regular A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil olah data saya yang telah saya lakukan sebelumnya, yaitu uji asumsi klasik dengan uji regresi. Nah, saya akan mulai dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini itu terbagi menjadi 3 subbab. Nah, kita langsung saja masuk ke sub yang pertama. Yang pertama yaitu uji kolonialitas. Nah, silakan teman-teman perhatikan data saya. Dari data saya itu diketahui toleransinya itu sebesar 0,909. Artinya ini lebih dari 0,10. Kemudian data VIF-nya itu sebesar 1,100. Dan ini adalah kurang dari 10. Nah, ini dari mana 0,10 dengan kurang dari 10? Itu tuh dari standar uji asumsi ini, uji asumsi klasik. Jadi, jika kita memenuhi syaratnya tadi, maka data kita dapat disebut dengan data yang baik atau bebas multi-call. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk data saya ini, yaitu dapat dikatakan datanya baik ataupun bebas multi-call. Baik, selanjutnya kita masuk ke yaitu uji autokorelasi. Kita kembali perhatikan data yang saya tampilkan. Nah, dari data yang saya tampilkan ini, dapatlah analisanya. Itu diketahui bahwa Durbin Wassernya yang paling sebelah kanan itu 2,397. Nah, karena DW ini atau Durbin Wasser disingkat DW, ini 2,97 lebih besar daripada nilai DU yaitu 1,566, maka data tersebut dapat dikatakan autokorelasi ataupun data tersebut baik. Jadi, untuk data saya sendiri ini itu dikategorikan data yang baik. Oke, teman-teman, kita masuk ke uji asumsi klasik yang kedua yang telah saya lakukan pada kesempatan sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu adalah uji heterokedastisitas. Nah, jika kita perhatikan data yang saya tampilkan ini, itu dapat kita tarik kesimpulan dari hasil pengujian di atas tuh, titik-titiknya itu menyebar sepanjang area kuadran. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut baik, aman, ataupun bebas dari hetero. Jadi, untuk mencapai dia itu dikatakan baik, titik-titik ini harus menyebar. Jadi tidak bisa harus dalam bahasa kita sehari-hari yaitu menggumpal ataupun mengumpul di satu titik. Nah, jadi itu harus menyebar, baru bisa dikatakan data tersebut baik ataupun aman dari bebasnya hetero lah. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Nah, oke, kita kembali perhatiin lagi uji normalitas. Dari hasil pengujian saya ini, itu titik-titik itu berkumpul sepanjang garis diagonal yang tengah. Maka itu dapat dikatakan data tersebut baik ataupun aman serta berdistribusi secara normal. Nah, kita lihat sepanjang garisnya itu titik-titiknya itu beriringan di arah garisnya. Walaupun ada sedikit keluar tapi itu tidak terlalu jauh. Nah, maka masih dapat dikatakan data yang ini itu baik ataupun aman karena dia masih berada di sepanjang garisnya. Dia tidak menyebar di berbagai titik ataupun hanya ke sebelah arah, satu arah, tapi dia mengikuti arah dari garis diagonal tengah tersebut. Maka data tersebut tuh dikatakan baik, terutama data yang saya berikan ini. Baik. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke uji regresi. Dari data yang telah saya tampilkan, kita bisa lihat di bagian ujung sebelah kanan itu signya itu yaitu 0,00. Nah, dari hasil analisa tersebut dapat diketahui bahwa nilai signya itu 0,00, yang mana ini lebih kecil dari 0,005. Hal ini berarti model penelitian yang dilakukan menunjukkan goodness of fit yang baik, atau KGO dan KGM dapat memotret pengaruh terhadap KKF, kecanduan game online dan kelelahan mata. Itu mempengaruhi juga kelelahan fisik. Karena kita secara rasional kita juga berpikir bahwa
ketika kita bermain game secara cukup panjang, maka juga mempengaruhi dari tubuh kita sendiri. Yang kedua yaitu dari uji regresi, yaitu uji koefisien determinasi. Nah, dari data tersebut teman-teman, kita bisa lihat kita berfokus kepada adjustment R-square-nya. Berdasarkan data di atas itu dapat kita lihat bahwa adjusted dari R-square-nya ialah sebesar 0,389 atau 38,9% jika kita kalikan dengan 100%. Yang berarti bahwa kemampuan variabel independen yaitu KGO dan KKM dalam menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen yakni KKF adalah sebesar 38,9%. Nah, sedangkan sisanya yaitu 61,1%. Ini dijelaskan oleh faktor lain model penelitian. Oke, selanjutnya kita masuk kepada uji T atau uji signifikan parameter individual. Untuk yang pertama yaitu H1, yaitu pengaruh KGO atau kecanduan game online terhadap KKF, kelelahan fisik. Berdasarkan hasil uji yang sudah saya lakukan, itu dapat dilihat bahwa nilai signifikan untuk variabel KGO yaitu 0,06, yaitu 0,006, yang mana nilai tersebut itu lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti variabel KGO itu berpengaruh signifikan terhadap KKF, yang artinya hipotesis H1 itu diterima. Kemudian yaitu H2, pengaruh KKM terhadap KKF. Berdasarkan hasil uji yang sudah saya lakukan, itu dapat dilihat bahwa nilai signifikan untuk variabel KKM itu adalah 0,001, yang mana nilai tersebut itu lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti variabel KKM berpengaruh secara signifikan terhadap KKF, dan juga dapat kita simpulkan hipotesis kedua itu diterima. Nah, dari kedua hipotesis tersebut dua-duanya diterima. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semuanya datang dari Allah, yang salahnya datang dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.